Selamat berbahagia dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita duduk dengan tenang, dan kepada keluarga Suhardi kami menyampaikan selamat datang untuk membawa anak saudara kepada Tuhan untuk diserahkan pada pagi hari ini. Keluarga Suhardi ini baru saja menyerahkan hidup mereka untuk menjadi anggota tubuh Kristus dalam sidang jemaat sini, dalam penggembalaan sidang jemaat Johor Lemah-Putra. Dan dalam kesempatan ini mereka membawa dua anak mereka. Pada minggu yang lalu juga satu keluarga sudah melakukan semacam ini, dan sekarang untuk keluarga Suhardi. Sekali lagi segala puji hormat bagi kebesaran nama Tuhan yang sudah menyelamatkan keluarga ini, suami istri dan anak-anak mereka. Kepada sidang jemaat ingin saya memperkenalkan, selain dari keluarga Suhardi bersama istri Ibu Lai Kiha, saya ingin juga memperkenalkan anak mereka dua di tengah-tengah sidang jemaat lewat surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 739-PA-W-98 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu hari ini tanggal 25 Oktober 1998 di hadapan sidang jemaat Gereja Jalan Lemah-Putra 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Michael atau Michele, iya, nanti sebutannya salah, baca tulisannya demikian ya. Kristina lahir di Surabaya tanggal 9 Desember 1992, berarti sudah 6 tahun ya, dalam 6 tahun. Alamat Darmo Indah Selatan nomor 5/KK nomor 52 Surabaya. Ayah Suhardi dan Ibu Lai Kiha. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pongdonga Lemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel, Jalan Johor Lemah-Putra, Surabaya. Surat-surat ini nanti akan saya serahkan seusai penyerahan anak ini. Kemudian anak yang kedua, anak laki-laki dengan nomor 740-PA-P98 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 98 di hadapan sidang jemaat Gereja Jalan Lemah-Putra 118 Surabaya. Seorang anak bernama Ivan Filipus, betul? Ya. Lahir di Surabaya tanggal 26 Mei 1998. Alamat Darmo Indah Selatan 5/KK52 Surabaya. Ayah Suhardi dan Ibu Lai Kiha. Penyerahan ini dilayani oleh Pendeta Pongdonga Lemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel, Jalan Johor dan Jalan Lemah-Putra 1 nomor 18 Surabaya. Puji Tuhan. Kepada sidang jemaat seluruhnya, saya ingin bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 kita akan membaca ayat-ayat ini sebagai dasar dari penyerahan anak ini, dan sekaligus sesungguhnya merupakan ayat yang mengingatkan kita selalu untuk membaharui penyerahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Manusia baru. Manusia baru lahir bukan dari darah dan daging, dari apa yang lahir dari daging, Tuhan katakan daging juga, tapi yang sempat dilahirkan dari
Roh Tuhan. Mari kita membaca ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini yang pertama disebut pikiran sia-sia. Bersamaan dengan pikiran ini, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka. Ini yang pertama. Ini yang pertama menyangkut daya pikir. Di sini dikatakan pikiran sia-sia. Kalau pikiran sia-sia, pengertian menjadi gelap. Kalau pengertian menjadi gelap, hidup tidak mau dekat dengan Tuhan. Pengertian yang gelap itu hidup jauh dari Tuhan, sebab Tuhan ini adalah sumber terang. Jauh dari Tuhan, jauh dari terang, itu pasti hidup dalam kegelapan. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, karena kedegilan hati mereka. Ini tanda-tanda hidup lama. Pikiran sia-sia, pengertian gelap, bodoh, dan jauh dari Allah. Yang kedua, hatinya keras. Ini tanda-tanda kehidupan lama. Hati keras, ambisi yang hebat, yang kuat, emosinya dan sebagainya. Sekarang ayat 20. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Perasaan ini menyangkut emosi. Perasaan ini menyangkut emosi, ya. Jadi hati itu keras. Hati yang keras itu biasanya orang yang ambisius. Nih, hatinya keras, tidak bisa dikendalikan. Hatinya keras. Dan sekarang 19, perasaan mereka telah tumpul. Ini menyangkut emosi. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perkara-perkara yang disebut sampai dengan ayat 19 ini perkara-perkara yang akan dihukum oleh Tuhan dengan api. Sebab ini merupakan hal-hal yang sangat jauh bertentangan dengan kasih Allah. Saudara-saudara, dalam Bible Study, dalam kesempatan-kesempatan kita mendengarkan firman, dalam penggembalaan di sini kita mendengar api yang lain. Kemudian ada kehidupan orang yang tidak dapat dikendalikan. Dalam Bilangan 10 disebut satu kehidupan yang Bilangan 11 disebut kehidupan yang tidak baik, ya. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Ini orang baru, ya. Tetapi kamu bukan demikian. Selanjutnya, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi penyerahan ini, penyerahan anak, penyerahan hidup ini untuk belajar mengenal Kristus, supaya jangan menjadi seperti disebut dalam ayat 17, sama seperti orang tidak mengenal Allah. Jadi kita belajar mengenal Kristus. Kita sambung ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengejaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi inilah suatu kehidupan yang harus ditempuh oleh keluarga ini. Keluarga Soekardi bersama kedua anak untuk belajar. Tentunya orang tua lebih dahulu banyak mendengar firman, untuk kemudian diajarkan kepada kedua anak ini satu sistem kehidupan yang baru, yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh akal ini, tapi akal ini dipengaruhi oleh iman. Tidak dikuasai oleh keinginan mata,
tetapi keinginan mata ini dikuasai oleh iman, tidak dikuasai sepenuhnya oleh emosi, oleh perasaan, tapi perasaan dikuasai oleh firman, oleh iman, supaya baik pikiran, baik keinginan maupun perasaan itu dapat menjadi suatu karunia Allah yang dapat digunakan untuk mengenal Tuhan dari dekat, untuk mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Jadi inilah yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita, juga bagi sidang jemaat di hari-hari ini, untuk hidup dalam pengaruh kuasa firman, belajar kepada Kristus, belajar sampai kita mengenal Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Sehingga di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan kita akan bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian, semoga firman sekalipun singkat ini mengarahkan kehidupan keluarga Suhardi untuk banyak belajar tentang hidup di dalam kekristenan, hidup mengenal Allah. Semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin jelas, semakin jauh. Dalam ayat ini mengatakan pikiran kita akan menjadi gelap, pengertian kita akan tumpul. Sebab itu belajarlah mengenal Kristus dengan cara dekat, semakin dekat, dekat dengan firman, dekat dengan sesama umat Tuhan, dekat dalam ibadah. Itulah pelajaran yang kita tempuh di hari-hari ini. Jadi bagaimana kita dekat dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat pergaulan anak-anak Tuhan, lewat kebaktian-kebaktian. Di situ kita belajar, semakin kita dekat, semakin jelas Allah itu di dalam hidup kita sekalian. Sidang jemaat, saya mohon bangkit berdiri. Sidang jemaat, mari kita berdiri. Para tua-tua tolong menyertai saya, Pendeta Kinaria bersama Pendeta Tan bersama-sama saya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami datang Tuhan, membawa kedua anak ini di hadapan hadirat-Mu, sebab kami merasakan perlu untuk mendekatkan diri kami kepada Dikau, mendekatkan diri kami di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, mendekatkan diri kami pada firman dan Roh-Mu yang suci. Kasih-Mu agar kami lebih mengenal Engkau, yang dapat menerangi pikiran kami, yang dapat mengasah perasaan kami, yang membuat kami dengan hati yang sungguh-sungguh bisa menerima Engkau dalam kehidupan kami sekalian. Tidak dengan hati yang keras, tapi dengan hati yang dikerjakan oleh Dikau Tuhan, menjadi lemah lembut dan penurut. Itulah kerinduan-Mu bagi semua anak-anak. Sekarang Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa pertama buat keluarga ini Bapa. Kiranya Engkau menerima keluarga ini, suami istri di hadapan hadirat. Jadikan mereka bahagian dari tubuh-Mu Tuhan, untuk dikuasai oleh Dikau dalam kehidupan mereka. Satukan nikah mereka semakin hari menjadi satu dan menjadi satu dengan Engkau, menerima Engkau sebagai kepala dalam rumah tangga mereka. Sekarang Tuhan, bubu berkat-Mu dalam tangan kami hamba-Mu. Kami akan meletakkan tangan kepada anak ini. Tuhan, kekasihku, Michael Christina, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau hidup di dalam tangan Tuhan. Semakin hari semakin dekat Tuhan. Biarlah Allah menyinari Engkau dengan sinar wajah kasih sayangnya, memberikan Engkau kasih karunia untuk mengenal Dia semakin hari semakin jelas. Tuhan menyertai Engkau, Tuhan memberkati-Mu. Tuhan bersama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Sekarang Bapa, kami menyerahkan anak ini, kekasihku Ivan Filipus. Kami serahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, biarlah engkau tumbuh dengan pikiran yang diterangi oleh Tuhan, dengan perasaan yang semakin diasah untuk semakin jelas mengenal Tuhan, merasakan kasih Allah dengan hati yang lembut. Biarlah engkau bertumbuh menjadi seorang yang berguna, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Di mana saja engkau berada, Tuhan kiranya menyertai engkau dalam pertumbuhan hidup. Dalam nama Yesus, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Demikian Tuhan, kami sudah berdoa dan menyerahkan keluarga ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat kasih-Mu akan tetap menyertai mereka sekalian. Sekarang Tuhan, kami akan lanjut dengan kebaktian umum ini dengan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami firman-Mu, ajarkan kami kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian, berikan kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu dan hidup mengasihi Dikau ya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang bisa mengganggu jalannya kebaktian ini, Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih berada dalam kebaktian ini untuk lanjut memeriksa firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16, yang dalam beberapa kali kebaktian kita membaca ayat 8 dan ayat 9. Tetapi saudara-saudaraku, karena masih ada hal-hal yang perlu diterangkan buat dalam ayat-ayat ini, maka saya mohon supaya kita jangan bosan membaca ayat ini, sebab begitu banyak perkara-perkara yang tersembunyi di dalam dua ayat ini yang harus diungkapkan untuk kita ketahui tentang kasih Allah, untuk kita berjaga waspada tentang perkara-perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan, yang menarik murka Allah jatuh atas kehidupan manusia yang melawan Dia. Sebab itu rasanya kita masih sangat membutuhkan lagi membaca ayat ini dengan segala ketekunan, dan Tuhan akan membukakan kita pengertian-pengertian yang sangat kita butuhkan. Sebab tadi kita mendengarkan bahwa belajar mengenal Allah ini caranya adalah pendekatan. Semakin kita dekat, semakin jelas kita mengenal Dia. Bagaikan lampu, bagaikan terang, jika kita berada jauh dari sumber terang, semakin jauh semakin samar-samar, bahkan sampai saatnya berada dalam kegelapan. Tapi kalau kita mau mengenal Allah itu yang adalah terang, caranya tidak adalah cara lain, yaitu semakin dekat. Tidak ada suatu teori yang lebih tepat untuk mengenal Allah kecuali kita dekat dengan Dia. Dalam ayat-ayat Efesus pasal 4 tadi, lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, membuat pikiran kita pikiran yang terarah, bukan pikiran yang sia-sia, menjadi bijaksana, bukan menjadi orang bodoh. Hati kita dikerjakan oleh Tuhan untuk bukan menjadi hati yang degil, hati yang keras, yang sekalipun diajar tetapi tidak pernah sampai kepada kebenaran. Tetapi semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin kita merasakan, kita mengenal Dia dengan segala kelembutannya dalam hidup kita.
Ini sangat perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sekalian ini. Dan perasaan kita tidak perasaan yang tumpul, tetapi perasaan yang sangat sensitif, yang sangat peka terhadap apa yang menjadi kehendak Allah, terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita. Di hari-hari ini tidak ada teori yang dapat mengajarkan kita, tapi apa yang tadi juga dan pada kebaktian Bible Study saya terangkan, bahwa pikiran, perasaan, keinginan kita harus sudah merupakan karunia Allah dalam kita, yang dapat kita gunakan untuk mengalami segala sesuatu, baik yang di sekitar kita maupun untuk menjangkau adanya Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Sebab kalau semua ini tidak dikuasai, maka iman kita dimatikan oleh pikiran kita. Pikiran kita ini akan berkata firman tidak logis, iman mati. Perasaan kita menjadi tumpul, sehingga kita tidak bisa disentuh oleh iman itu, dan iman tidak bekerja dalam kehidupan kita. Hati kita menjadi keras, dan itu yang membuat iman tidak bisa tumbuh dalam kehidupan kita. Benar-benar kita tidak menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau iman ini, kalau firman menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, menguasai hati kita, maka semua ini nanti akan menjadi karunia Allah untuk dapat kita manfaatkan hidup di bumi ini. Mari kita membaca ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, menghanguskan. Ini api matahari menghanguskan manusia dengan api, ini jelas hukuman. Sebab sesungguhnya sinar matahari itu mengandung kehidupan. Terang adalah kehidupan manusia. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-2 kita bisa membaca di sana. Baca terus. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Ya, oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Iya, mereka tidak bertobat. Jadi ada saatnya tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Waktu untuk bertobat itu adalah kemurahan Allah yang harus digunakan. Waktu untuk bertobat harus kita gunakan. Semakin lama kita hidup di dunia, semakin bertambah jumlah tahun umur kita, sebenarnya semakin pendek kesempatan untuk bertobat. Semakin pendek, sebab manusia ada batas umurnya. Semakin banyak kita gunakan umur, itu artinya kesempatan untuk bertobat semakin pendek. Tidak berarti bahwa orang muda lebih banyak waktu, sebab umur manusia berbeda-beda. Tidak ada teori, tidak ada suatu ketentuan yang dapat kita pegang bahwa umur manusia, semua manusia akan sampai tua dan sebagainya. Tidak ada rumus demikian. Jadi saya katakan saja, semakin hari, tahun, hari, bulan, usia kita bertambah, sebenarnya kesempatan kita untuk bertobat semakin pendek. Jangan hitung tahun tua. Kalau saudara pergi di Kembang Kuning, saudara baca di nama-nama yang ditulis itu, coba saudara lihat. Banyak sekali yang paling banyak umur muda yang meninggal. Paling banyak. Orang-orang yang umurnya lanjut sedikit. Saya baca di antara 10 mungkin 7 orang yang muda yang meninggal, 3 orang tua yang umurnya 70, 80. Yang banyak itu umur 30, 40, bahkan belas-belasan tahun.
Kalau nggak percaya, coba aja lihat di sana. Jadi jangan kau muda memikir, aku masih muda, masih lama, masih banyak kesempatan bertobat. Tidak demikian. Semakin hari, semakin pendek kesempatan untuk bertobat. Semakin hari kita menggunakan umur hidup, semakin pendek kesempatan bertobat. Dan jika kita tidak gunakan, cepat gunakan di satu waktu, saudaraku, bahkan bahwa kesempatan bertobat ini nggak ada lagi. Entah karena mendadak. Ini saya ngomong ini tidak mendoakan supaya semua jadi demikian, tetapi supaya kita waspada. Bahkan banyak terjadi mendadak. Waktu itu diputus oleh Tuhan dengan tidak ada kesempatan hidup lagi di bumi. Mendadak, siapa saja. Tidak usah tunggu sakit dulu, tidak usah. Kalau Tuhan mau sewaktu-waktu panggil, ya sudah, sampai di situ kesempatan bertobat nggak ada. Itu salah satu yang saya katakan tidak bisa bertobat lagi. Mereka tetap tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Dan ini sangat menyedihkan. Jika saya gunakan istilah tidak enak ini, jika mati sebelum bertobat, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Jangan mati sebelum bertobat. Sebab mati itu berarti kesempatan bertobat putus. Yang kedua, mungkin pikiran sudah menjadi gelap. Itu dalam surat Efesus pasal 4 tadi. Coba kita sambil melihat Efesus pasal 4 itu, supaya sudah lihat kesempatan bertobat bisa berhenti. Pertama, oleh karena, ya istilah ini nggak enak, karena mati mendadak, belum bertobat sudah mati. Sangat menyedihkan. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Hukuman Allah semakin panas. Jadi lebih baik tiap hari bertobat. Kita gunakan tiap hari untuk bertobat. Jangan sampai nanti dikatakan tidak ada kesempatan bertobat sebab mendadak dipanggil Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-17, jadi tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia. Manusia ini sudah dikuasai oleh pikirannya yang sia-sia, dengan pengertian yang gelap, untuk kemudian jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Lama tidak berbakti, lama tidak melayani. Dalam keadaan seperti itu, saudara-saudaraku, kesempatan untuk bertobat minim sekali. Bahkan hampir dikatakan nol, tidak ada kesempatan. Orang jauh dari Tuhan. Dia mungkin dimulai dengan mengabaikan ibadah, meringankan pelayanan. Tanpa sadar ia jauh dari Tuhan, sekalipun mungkin rumahnya di samping gereja. Jauh dari Tuhan ini bukan ukuran berapa kilometer rumah kita dari gereja. Ada orang hidup di gereja, makan di gereja, tidur di gereja, lahirnya di gereja, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ini yang lebih mengerikan. Pikirannya sia-sia. Ini kesempatan tidak ada untuk bertobat. Kalau pikiran sia-sia, jauh dari Tuhan, pengertiannya gelap. Ini satu keadaan yang mengerikan, saudaraku. Duduk di gereja tapi nggak ngerti apa-apa.
Sebab waktu di gereja pikirannya melayang kemana-mana. Dia memikirkan perkara yang sia-sia. Sementara Tuhan lewat hamba Tuhan berbicara tentang firman. Sementara kesaksian tentang firman Allah, tentang perbuatan Allah yang ajaib, yang besar, disaksikan oleh anak-anak Tuhan. Ini seringkali sikap kita dalam mendengarkan kesaksian kurang tepat. Kita acu tak acu dengan kesaksian. Kita acu tak acu dengan nyanyian-nyanyian yang disampaikan. Nyanyian-nyanyian itu, saudara-saudaraku, adalah firman yang diberitakan dalam bentuk lagu. Itu perlu didengarkan. Ada perkara-perkara yang bisa menyentuh hati. Banyak di antara anak-anak Tuhan yang sadar karena nyanyian. Salah satu kaum muda kita dulu waktu masih bukan di sini, di penggembalaan saya yang sebelumnya, kaum muda, satu waktu dia masuk sekolah semacam sekolah Alkitab, sekolah teologi tinggi. Tapi apa yang dia saksikan, maafkan saya tidak ingin mendiskreditkan ini, tetapi saya hanya mengulangi kesaksian ini. Di satu waktu dia punya iman habis sama sekali, mati hancur. Sebab dia di situ diajarkan banyak hal-hal yang justru tidak sesuai dengan imannya. Mati imannya. Dan dia bersaksi, dia katakan, saya tertolong Om karena sebuah nyanyian dia dengar dari orang sebelah. Tempat tinggalnya orang di sebelah situ, mungkin waktu mandi dia nyanyi. Sambil mandi mungkin sambil nyanyi kedengaran sama dia. Nyanyian itu yang membangkitkan imannya dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Nyanyian itu. Banyak orang yang masuk ke gereja, baru masuk dengar nyanyian, dia terpengaruh dengan nyanyian itu. Suara dari firman Allah yang disampaikan dalam bentuk lagu. Banyak kali saya lihat sikap kita dalam mendengarkan nyanyian. Dalam kesempatan ada sangkor, ada grupkor, ada kaum muda dan sebagainya menyanyi. Banyak kali kita pikir ini suatu hal yang hanya untuk mengisi acara. Tidak hanya untuk mengisi acara, tapi mereka sedang memberitakan firman yang perlu kita dengar. Kesaksian. Sebab nanti kalau kita jauh dari Allah benar-benar, kalau pengertian menjadi gelap, kesempatan untuk bertobat semakin kecil. Itu sebabnya semakin banyak kita mendengar firman, semakin baik, semakin terbuka kesempatan untuk bertobat. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat selanjutnya disebut, karena hati menjadi gelap, menjadi keras. Ke ayat yang ke-18, karena kedegilan hati mereka. Biar ada firman, kalau hati sudah keras, semacam Firaun. Firaun itu semakin keras hatinya, semakin keras hatinya. Dan Tuhan katakan Firaun ini dikeraskan hati untuk menjadi bahannya Tuhan untuk menunjukkan kuasa penghukuman Allah. Jadi bukannya mustahil di akhir zaman ada orang yang akan menjadi semacam Firaun yang hati keras untuk Tuhan menunjukkan hukuman Allah jatuh masih di bumi ini, belum api neraka, masih di bumi ini. Tuhan menunjukkan hukuman Allah kepada orang yang semakin hari semakin keras hatinya. Nah, orang keras hati, saudara-saudaraku, semakin sempit atau bahkan sampai tidak punya kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau kita duduk mendengarkan firman, saudara-saudaraku, pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sering kali kami hamba Tuhan mulai dengan mendengarkan firman langsung dalam hati, dalam pikiran, oh ayat itu saya sudah tahu, saya sudah lama singkirkan sikap semacam itu. Sebab bersikap sudah tahu firman ini justru bukan hanya membuat pikiran ini tidak bermanfaat, tapi hati semakin keras. Begitu orang berkhotbah karena merasa sudah tahu,
bukan kita terima, tetapi kita ulas. Kita ulas. Dan dalam 1 Korintus, Rasul Paulus nantang, mana pengulas akhir zaman ini? Ditantang itu. Sebab mengulas, mengomentari firman sedemikian rupa. Banyak kali dari segi pembawa firman, dari segi situasi suasana, kita kaitkan firman, dan kemudian hati kita semakin keras. Dan hati yang keras tidak mungkin bertobat. Ini bahaya betul. Saya sudah melihat banyak dalam penggembalaan orang yang hatinya keras, tidak bisa bertobat. Ini hukuman-hukuman sedang berjalan. Api itu semakin panas. Orang yang hatinya keras, begitu kena hukuman Allah, itu panasnya nggak tanggung-tanggung. Sebab ayat 9 mengatakan panas api bagaimana? Yang dahsyat. Coba tolong baca kembali ayat 9 itu. Jadi kalau orang hati itu keras, pikiran, pengertian gelap, kalau kena percobaan, panasnya terasa betul. Ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Panas api yang dahsyat. Berbeda, sudah, terima kasih. Orang beriman dan orang yang tidak beriman, dua-dua kena percobaan. Tapi orang beriman, dia dapat kekuatan yang luar biasa. Sebab percobaan bukan untuk menghanguskan. Kelihatan ada dalam percobaan. Seperti Musa dengan belukar yang menyala, tapi belukar itu tidak hangus. Ini orang beriman. Dua-dua dalam percobaan. Orang beriman dalam percobaan. Tapi percobaan orang beriman bukan untuk menghanguskan dia, bukan untuk menghabiskan dia, bukan. Tapi percobaan yang diizinkan oleh Tuhan kepada orang yang beriman justru membuat dia lebih kokoh, lebih suci, lebih murni, untuk ditampilkan sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang beriman diuji oleh Tuhan dengan api. Semakin ia keluar, bagaikan emas kalau dia emas, emas yang murni. Bagaikan perak kalau dia perak, perak yang murni, yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang oleh kemurahan Allah berkenan kepada Tuhan. Ini orang yang kena panasnya matahari, kena panasnya api Tuhan, bukan untuk hanyut. Tetapi kalau orang yang hatinya keras, degil, orang yang pikirannya sia-sia dengan pengertiannya yang gelap, begitu kena percobaan sedikit aja dia sudah nggak karu-karuan. Percobaan sedikit lagi, apalagi percobaan yang besar, oh dia akan benar-benar mengalami semacam hukuman yang sangat dahsyat. Istilah dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 9 itu, panas itu dahsyat. Padahal percobaannya sama dengan orang beriman. Orang beriman dia semakin suci. Orang yang hatinya keras, orang yang perasaannya tumpul, dia merasa sudah merupakan panas yang luar biasa. Beda, saudara, beda. Dalam pengalaman saudara-saudara pasti bisa membedakan. Dulu kalau tanpa firman kena percobaan semacam ini, saudara sudah pasti mungkin sudah jatuh bergeleparan, tidak karu-karuan. Oleh karena firman, iman saudara semakin dikuatkan. Percobaan yang sama ada, tapi saudara tetap kokoh, tetap teguh untuk ikut Tuhan. Dan semakin pelayanan saudara benar, sebab hati saudara yang mempersembahkan persembahan rohani itu semakin lembut. Hati ini semakin jelas arah persembahan kita kepada yang mulia, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu
Jadi jangan tunggu hati keras, jangan tunggu perasaan tumpul, jangan tunggu sampai pikiran gelap. Ini kesempatan bertobat tertutup sama sekali. Sebab itu marilah kita sekarang dengan sungguh-sungguh menggunakan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, untuk bertobat, supaya memang ada percobaan, tapi percobaan ini dapat ditanggulangi bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan memberikan kita kasih-Nya yang mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa, yang dapat, saudara-saudaraku, membawa kita, memindahkan kita dari maut kepada hidup. Kita akan lanjut, saudaraku, perkara-perkara yang dihukum oleh Allah. Dalam kesempatan lalu kita sudah mendengar, saudara-saudaraku, hal-hal yang dihukum dengan api ini. Mulai dari dosa seks, itu yang pertama. Dengan dosa seks itu Tuhan menghukum dunia ini. Kemudian dengan api yang lain, api yang lain termasuk ambisi, emosi, logika manusia ini, keinginan-keinginan manusia yang bukan dari Allah. Itu api yang lain yang tidak punya terang. Ada kegiatan, ada kekuatan, tetapi gelap, tidak punya terang. Itu artinya mati. Saudaraku, di semacam ini, api yang lain itu termasuk juga yang termasuk juga ilmu-ilmu gelap, termasuk itu, saudaraku, ilmu-ilmu gelap itu. Ilmu-ilmu gelap, belum tahu bahasa Jawanya apa. Kalau orang Ambon, orang Manado katakan opo-opo. Saya nggak tahu bahasa Jawanya apa. Jimat, ya jimat lah begitu. Jimat. Di beberapa tempat, sayang ya, bahwa hamba Tuhan mau khotbah tidak pakai Roh Kudus, tapi dia pergi ke belakang, bukan sembahyang. Di sana ada botol, ada gelas kecil isi 2-3 sloki, minum dulu supaya panas, katanya supaya lancar khotbahnya. Berani ngomong sebab sudah minum air kata-kata. Pendeta ini sangat disayangkan ya. Ini api yang lain. Saya tidak mendiskreditkan seseorang, tidak, tapi itu fakta. Saya ngomong ini, saya berani, sebab memang ada itu. Mudah-mudahan hari-hari ini tidak ada lagi. Saya dengar banyak perubahan. Dulu begitu. Jadi ini api yang lain, itu dihukum oleh Tuhan. Kemudian pada kesempatan yang ketiga kita mendengar tentang orang rakus, kena kemasukan nafsu rakus, disebut orang bajingan. Itu dihukum oleh Tuhan. Orang bajingan, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang ikut keluar dari Mesir tetapi tidak menggunakan Paskah. Tidak menggunakan Paskah. Mereka itu lolos di lautan apa itu? Laut kosong. Mereka lolos. Tidak seperti orang Mesir. Orang Mesir mati memang di situ. Tapi orang ini masuk dalam rombongan orang Israel. Lolos. Mereka lolos, saudara-saudaraku. Mereka lolos. Dan mereka ikut di padang belantara. Tetapi suasana hidup lamanya di Mesir itu tetap ada. Dalam bilangan 11, mereka ingat semua yang ada di Mesir itu. Ayat pasal 11 ayat 4-5 disebut orang bajingan, kemasukan nafsu rakus. Orang Israel menangis pula serta berkata,
siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ingat bumbu-bumbu, kok nggak dibawa bumbu-bumbunya? Padahal semua itu di padang belantara tidak berarti apa-apa, sebab di padang belantara Tuhan memberikan mereka makan mana. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan mereka makan mana, hanya tinggal bangun pagi-pagi, kumpul secukup untuk tiap orang. Dan sebenarnya kalau ukuran sekarang, saya pernah coba-coba lihat ukurannya itu, wah, ukurannya luar biasa banyaknya, lebih banyak dari ransum tentara. Ransum tentara 6 ons satu hari ya, 1 bulan 18 kilo per orang. Orang Israel punya ransum lebih banyak dari itu, lebih banyak sekali, saudara-saudaraku. Tetapi mereka tidak puas dengan itu. Disebutkan mereka ini kemasukan roh rakus. Mereka mencari daging, mereka mengejar daging, sementara Tuhan mempersiapkan jaminan. Itulah firman Allah. Mana yang turun dari surga, itulah firman Allah. Manusia tidak mau puas oleh firman Allah, tetapi masih mencari kepuasan lain di bumi ini. Ini yang disebutkan roh rakus. Jadi kalau orang dunia itu cari mengejar dagingnya, itu memang orang dunia, hidupnya memang demikian. Tetapi kalau anak-anak Tuhan hidup dipelihara oleh firman, dipelihara oleh firman yang merupakan ilham, merupakan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan untuk sidang jemaat, bagaikan roti mana yang turun untuk memenuhi kebutuhan dari sidang jemaat. Masih tidak mau menghargai firman, masih mau mengejar perkara daging, memburu perkara daging seperti Esau, saudara-saudaraku. Dan ini yang dihukum oleh Tuhan dalam ayat yang mari kita baca pasal 11 ayat 33. Sepertinya Tuhan ikutkan, ayo kamu mau daging, Tuhan kasih daging. Tetapi coba baca ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, ada di mulut, daging itu ada di mulut, masih di mulut. Terus sebelum dikunyah, belum dikunyah, jangankan ditelan, dikunyah pun belum. Dirasakan, dinikmati rasanya, enaknya itu belum dirasakan, belum dikunyah. Sudah ada di tangan, sudah masuk di mulut, belum dikunyah. Terus maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ini kalau kehidupan kita menghinakan firman, kita merasa firman tidak memuaskan. Mengapa firman tidak memuaskan? Sebab kita tidak dengar betul. Pasti itu. Kalau kita katakan tidak puas, pasti kita tidak mendengar firman betul. Ini saya bicara kalau firman itu merupakan ilham dari Tuhan. Saya tidak bicara kalau kami hamba Tuhan itu khotbah semaunya, kumpul dari sana sini lalu kita bicara. Lain, saya tidak bicara soal itu. Saya bicara tentang firman. Kalau firman itu merupakan ilham yang diberikan oleh Tuhan, yang diturunkan oleh Tuhan sebagai jawaban dari doa sidang jemaat. Tim doa ikut mendoakan, selain dari pendeta, jemaat mendoakan, tim doa mendoakan. Turunkan firman. Tuhan menurunkan firman. Pendeta menyuarakan, paduan suara menyanyikan, saudara-saudara menyaksikan, sementara firman itu disampaikan.
Kalau kita dengar dengan sungguh-sungguh, saya banyak mendengar kesaksian. Dari kesaksian yang mereka dikuatkan dengan kesaksian, mereka dikuatkan dengan nyanyian, mereka dikuatkan dengan firman. Tetapi kalau kita tidak puas oleh firman itu karena kita tidak mau memperhatikan, kita tidak mau mengerti, sebab pikiran kita sudah sia-sia, pengertian kita menjadi gelap, hati menjadi degil, saudara-saudaraku, dan perasaan menjadi tumpul. Tidak bisa puas dengan firman Allah, gak bisa puas dengan firman Allah. Akibatnya dia akan lari. Larinya, perhatikan tujuannya orang semacam ini. Larinya ke dua perkara, salah satu dari dua atau kedua-duanya. Pertama, dia akan lari kepada nabi-nabi palsu. Larinya ke sana, sebab dia tidak puas. Dia lari kepada pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu, kepada pemberhalaan-pemberhalaan. Dia bertanya di sana. Yang kedua, atau lari ke dunia ini. Dia mengejar daging. Dia mengejar daging. Dan ini sangat berbahaya. Tuhan menghukum orang semacam ini. Yang disebut orang bajingan. Bukan bajingan yang ada di jalan-jalan. Bajingan di jalan-jalan itu, saudaraku, sedang dikejar oleh Tuhan untuk dibawa menjadi anak Tuhan. Mau dirubah oleh Tuhan, batu menjadi anak Ibrahim. Tetapi ini orang ikut di dalam pasukan Israel. Tapi mereka kemasukan roh rakus, hawa nafsu rakus. Mereka menghinakan pemeliharaan Tuhan di dalam firman, lari kepada perkara-perkara yang lain. Mereka dapat daging itu, mereka dapat, tetapi tidak pernah dinikmati. Ini sangat berbahaya. Amsal katakan itulah sia-sia. Orang mempunyai harta benda, tapi yang menikmati adalah orang lain. Dia tidak nikmati. Sia-sia. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, lagi pikiran kita, perasaan kita, keinginan hati kita biar dikuasai oleh firman, supaya pikiran kita menjadi terang, menjadi merupakan karunia Allah. Hati kita menjadi hati yang lembut, itu karunia Allah yang kita terima dari Tuhan untuk mampu mengerjakan pekerjaan yang berat apapun kita mampu lakukan. Orang yang hatinya lembut, dia mampu mengerjakan. Sebab hati lembut itu adalah fakta dari kasih Allah dalam kehidupan seseorang. Marilah kepadaku, kata Tuhan, hei kamu yang letih lesu, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lembut, lemah lembut. Ini kasih. Untuk kemudian kalau kita bekerja menanggung kuk yang berat, menjadi menanggung kuk itu enak rasanya. Beban yang berat, beban itu menjadi ringan. Itu dalam Matius pasal 11 ayat 25, ayat 28 dan selanjutnya. Di sana saudara bisa membaca itu. Jadi mari saudara-saudaraku, kita ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang yang keempat, saya tunjukkan terlebih dahulu ayat. Yang keempat adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Itu tadi. Jadi termasuk orang yang lari tinggalkan Tuhan. Orang yang tinggalkan Tuhan, itu nanti akan dihukum oleh Allah. Orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah. Dalam surat Roma disebutkan itu, meninggalkan persekutuan, sengaja meninggalkan persekutuan, itu nanti akan dihukum Allah. Jadi mari kita membaca lebih dahulu dalam kitab Nabi Yeremia. Lebih dahulu kita baca kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua. Kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua.
kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Ya, 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Ya, sumber air yang hidup ditinggalkan. Meninggalkan aku sumber air yang hidup. Terus untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya, kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ini kejahatan. Tuhan katakan ini kejahatan. Kalau umat Tuhan meninggalkan Tuhan, belum berbuat dosa apa belum, baru meninggalkan Tuhan, bagi Tuhan itu suatu kejahatan. Saudara lihat, saudaraku, kalau orang Israel, anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Coba baca ayat 14. Ayat 14. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Ya, itu orang yang meninggalkan Tuhan ini diperbudak, menjadi rampasan. Dirampas oleh dunia, dirampas oleh nabi palsu. Rampasan betul-betul. Saya dalam penggembalaan punya pengalaman banyak melihat anak-anak Tuhan yang tidak mau memperhatikan penggembalaan, lebih senang dia tinggalkan penggembalaan, dia dirampas betul-betul. Kalau sudah dirampas, sudah diperbudak, heran betul-betul saudara-saudaraku, orang itu tidak bisa jelas pikirannya, sudah dibikin bodoh sama nabi-nabi palsu, sama pengerja palsu dalam perjanjian baru mengistilahkan itu, saudaraku. Tetapi dia nunduk, ikut terus, terikat. Itu banyak kelihatan, itu banyak sekali kelihatan. Sehingga Tuhan, masa umatku Israel itu apa orang anak budak? Padahal orang Israel mengatakan, kami ini tidak pernah budak, kami ini bapak kami Ibrahim. Ayat 15. Ayat 15. Terhadapnya singa-singa muda mengaum, ya, menyaringkan suaranya, ya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, terus kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Ini kalau sudah meninggalkan Tuhan, ini macam ini nanti, macam ini. Kehidupan dikejar dengan singa yang mengaum-ngaum. Ayat 16. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Ya, menggunduli batu itu artinya dipermalukan. Tawanan yang dipermalukan. Ini kalau sudah meninggalkan Tuhan. Terus, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Iya. Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Ya, mau meninggalkan Tuhan, ini dihukum oleh Tuhan. Ayat 18. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Entah meminum air sungai Nil. Kita sudah baca tulah kedua, tulah ketiga, air laut, sungai-sungai, air sudah menjadi darah. Mau ke sana, mau menimba air sungai Nil. Apa keuntungnya kamu ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Terus, dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Ke Asyur, ke Asyur ini ke Babel. Terus, hendak meminum air sungai Efrat? Ya, hendak meminum air sungai Efrat. 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, ya, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ya, jadi orang murtad itu, orang meninggalkan Tuhan itu, meninggalkan Tuhan itu sendiri belum hukuman dari Allah. Murtad itu sendiri sudah menyiksa batinnya. Terus, ketahuilah dan lihatlah
betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ya, terima kasih. Inilah perkara keempat yang dihukum oleh Allah. Meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan, ini benar-benar sesuatu hal yang membuat orang menderita. Kalau meninggalkan Tuhan, membuat orang menderita. Jangan menganggap enteng orang yang mengalami pengalaman dengan istilah jatuh. Istilah jatuh tubuh aja. Tubuh jatuh dari tingkat keberapa, betapa hebatnya sakitnya itu secara tubuh. Secara rohani lebih hebat. Apalagi kalau kita ini, saudara-saudaraku, oleh Tuhan telah diangkat bukan menjadi anak-anak dunia ini, bukan menjadi budak atau anak-anak budak, tetapi telah dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Tingkatannya tinggi. Apalagi kalau sempat menjadi imam, bahkan sempat menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dari antara imam-imam sekian banyak. Imam-imam ini banyak sekali, saudara-saudaraku. Semakin hari semakin jelas tentang pelayanan kita imam. Semakin kita dipakai oleh Tuhan. Kalau kita nggak hati-hati, jatuhnya itu dahsyat, saudara-saudara. Jatuhnya itu sungguh dahsyat. Bukan berarti kalau di bawah itu jatuhnya enak, tidak enak. Pokoknya yang namanya jatuh dahsyat. Entah hanya tergelincir, entah jatuh dari tingkat berapa, yang namanya jatuh itu sangat tidak enak. Di sini dikatakan kemurtadanmu telah menyiksa engkau. Sudah, sebab itu perhatikan, ini perkara yang dihukum oleh Allah, yaitu satu kehidupan yang meninggalkan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu suatu kejahatan. Kita membaca satu contoh. Dari contoh ini kita mendapat penjelasan. Dalam 2 Raja-Raja, surat 2 Raja, seorang raja, kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 1. 2 Raja-Raja pasal 1. Saya jelaskan. 2 Raja-Raja pasal 1. Baik, kita baca ayat ini seluruhnya supaya menjadi jelas cerita ini. 2 Raja-Raja pasal 1. Ya. Tetapi sebelum kita membaca 2 Raja pasal 1, kita membaca lebih dahulu 1 Raja-Raja pasal 22. Ini pasal yang terakhir, cerita yang terakhir, ya. 1 Raja-Raja pasal 22 mulai ayat 22. Jawabnya, aku akan keluar. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 52. Ayat 52. Tadi saya bilang apa? Ayat 22. Oh, maafkan. Ayat 52. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya Yerobiam bin Nebat, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Iya, terus ia beribadah kepada Baal. Beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Ini sama dengan terjadi zaman Nuh. Tuhan menyesal menciptakan manusia ini. Karena kecenderungan hati manusia ini semata-mata berbuahkan kejahatan. Terus
menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Ayat 1 Fatsal 2 Raja-Raja Fatsal 1 ayat 1. Sesudah Ahab mati, Ya. maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Ya. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya, Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka. Ya, Raja Samaria ini raja orang Israel, ya. Ada Raja Israel berkedudukan ibu kotanya Samaria, ada kerajaan Yahuda ibu kotanya di Yerusalem. Jadi dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ini kerajaan Israel berkedudukan ibu kotanya di Samaria. Baca terus. Apakah tidak ada Allah di Israel? Tidak ada Allah di Israel? Terus, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Ya, jadi inilah nasibnya orang yang meninggalkan Tuhan. Nasibnya orang yang meninggalkan Tuhan. Yang sangat dikhawatirkan adalah tidak mendapat kesempatan untuk sembuh. Artinya tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Ini yang bahaya. Syukurlah kalau masih mendapat kesempatan untuk bertobat, tapi di sini di sini Raja Ahazia ini tidak mendapat kesempatan untuk sembuh, tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Itu arti rohaninya. Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, dia pikir masalahnya akan selesai karena dia jatuh sakit, karena dia jatuh dalam percobaan. Dia tinggalkan Tuhan, dia pergi kepada Allah yang lain. Dia pikir di sana ada penyelesaian. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Bukan penyelesaian, tetapi kesempatan untuk sembuh gak ada. Kesempatan untuk bertobat justru gak ada. Sebab kamu lari bukan kepada Tuhan. Kalau ada masalah, percobaan apapun juga, seberat apapun juga, jangan lari kepada Allah yang lain. Lari datang kepada Tuhan. Apa tidak ada Allah di tengah-tengah Israel? Baca terus ayatnya. Ayat 5. Ya. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Ayat 7, lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Ya, jadi ini ciri dari Nabi Elia ini, berpakai pakaian bulu. Bulu ini bicara tentang Roh Kudus. Ini bicara orang dalam urapan Roh Kudus. Dia dalam urapan Roh Kudus dan berikat pinggang dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Ikat pinggang itu bicara tentang kebenaran. Kebenaran di dalam kasih. Kulit itu bicara tentang
tentang kasih. Binatang yang disembelih, kulitnya diambil, itu bicara tentang Yesus yang menjadi korban untuk menyatakan kasih Allah. Jadi ikat pinggang kulit ini dalam Efesus 4 ayat yang ke-15 itu adalah kebenaran di dalam kasih. Kebenaran dan kasih, ya. Kebenaran dan kasih. Ikat pinggang kulit. Jadi penampilan Elia utusan Allah ini dalam urapan Roh Kudus dan diteguhkan, diikat oleh kebenaran dan kasih. Baca terus. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Dia tahu itu Elia orang Tisbe. 9. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Ya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda untuk bertobat. Dia memerintah hamba Tuhan, dia memerintah utusan Allah, hei abdi Allah, hei hamba Allah, hei hamba Tuhan, raja bertitah, turun. Terus, tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, ya, kalau benar aku ini hamba Allah, biarlah turun api. Nah, ini api, ya. Biarlah turun api dari langit. Turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Iya. Jadi ini pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang menyatakan urapan Allah di dalam dia, menyatakan kasih dan kebenaran Allah. Ayat 11. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, ya. Segeralah turun. Ini ditambah, segera turun. Kalau tadi dikatakan turunlah, hei hamba Allah, Allah raja bertitah, turunlah. Ini ditambah lagi, lebih hebat, lebih keras, segera turun. Terus, tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Ya. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Ayat 50 selanjutnya. Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Ya, terima kasih sampai di sini. Jadi di sini sebuah cerita. Saya sangat kagum
cerita ini, saudara-saudaraku, sebab penjelasan tentang hukuman Allah terhadap orang yang meninggalkan Tuhan sangat jelas, bukan merupakan suatu teori, bukan juga cerita ini hanya merupakan sebuah cerita sejarah, sebab memang benar-benar terjadi, tetapi cerita ini juga bernubuat untuk kita sekarang ini, untuk kita waspada terhadap sikap kita apapun kedudukan kita. Pertama, apakah kedudukan kita sebagai raja? Suatu kedudukan yang tinggi. Para imam-imam juga disebut raja-raja di hadapan Tuhan. Justru kehidupan kita sebagai imam-imam, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudaraku, sesungguhnya kita harus tahu bagaimana seharusnya kita selalu menghadap Tuhan, selalu lebih dekat kepada Tuhan. Dalam pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai yang kita sudah nikmati di hari-hari ini, untuk seorang imam sebanyak-banyak kali menghadap Tuhan, sebanyak-banyak kali menghadap Tuhan, untuk mengetahui apa yang harus kita kerjakan, supaya jangan kita bekerja dengan api yang lain, tapi menghadap Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan, bagaimana kita harus bekerja, menerima api dari Tuhan untuk kita melayani, mempersembahkan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ada kesempatan Bible study. Jangan ringankan itu, untuk menerima firman Allah, untuk menerima order, untuk menerima perintah Tuhan, untuk menerima petunjuk dari Allah, untuk menerima teguran dari Allah, segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, supaya kita jangan jatuh, supaya kita jangan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, ada kesempatan untuk kita datang dalam persekutuan bersama, dalam berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, menerima kasih dari Allah, menerima api yang sungguh-sungguh dalam bentuk urapan Roh Kudus dan kebenaran firman. Jangan kita abaikan itu, sebab mengabaikan semacam itu kejadiannya dalam Yeremia pasal 2 tadi mulai ayat 13. Praktik di sini bagaimana Raja Israel, Raja Ahasia meninggalkan Tuhan untuk kemudian bertanya kepada Baal Zebub yang ada di Ekron. Akibatnya apa? Api Allah turun. Dua panglima, dua tentara, dua perwira dengan ke-50 anak buahnya juga kena. Saudara-saudaraku, akibat dari pelayanan kita yang tidak benar, bukannya mustahil mengorbankan anak buah seperti yang diceritakan di sini. Jadi menjadi imam yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, tanggung jawab kita cukup berat, saudara-saudaraku. Tanggung jawab kita cukup berat, sebab apa yang kita lakukan bisa menjadi sesuatu yang ditiru oleh anak buah, oleh sidang jemaat. Dan kalau yang kita buat itu adalah perkara yang salah, kemudian ditiru, saudara-saudaraku, yang meniru itu juga akan turut korban. Dan apa akibatnya? Kehidupan Raja Ahasia tidak mendapat kesempatan untuk sembuh lagi. Itu sebabnya lebih baik kita banyak berjaga, banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin dekat hari Tuhan ini, saudara-saudaraku, bukan waktunya untuk kita menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi waktunya kita makin dekat kepada Tuhan. Apalagi bukan hanya kedatangan Tuhan semakin dekat, tetapi kesempatan untuk bertobat semakin sempit. Ditambah lagi dengan dunia ini, sebenarnya dunia ini tidak menarik lagi.
Kalau kita lihat bagaimana susahnya dunia sekarang ini, yang membuat banyak orang menjadi sangat ketakutan. Sebenarnya kalau kita pandai, kalau kita bijaksana, sebenarnya dunia ini tidak menarik lagi. Sebenarnya dunia ini sangat tidak menarik lagi. Tetapi kalau masih saja anak-anak Tuhan itu masih tertarik dengan perkara dunia, nah inilah yang dikatakan, inilah orang-orang kemasukan nafsu rakus tadi itu dalam Bilangan 11. Dunia yang bobrok semacam ini, dunia yang kotor semacam ini, anak Tuhan masih mengerling untuk tertarik dengan perkara dunia ini. Nah itu yang disebutkan di dalam Efesus 4, karena kita tidak mau belajar mengenal Allah. Efesus 4 ayat 17 itu dikatakan supaya kita belajar mengenal Allah. Belajar mengenal Allah, supaya pikiran kita ini jangan menjadi gelap, supaya hati pikiran kita jangan menjadi sia-sia, supaya hati kita tidak menjadi keras, supaya perasaan kita menjadi tumpul. Mari kita belajar mengenal Allah. Belajar mengenal Allah. Jangan pikir kita sudah menjadi anggota gereja, jangan pikir kita sudah menjadi imam-imam, menjadi tua-tua, bahkan menjadi seorang gembala. Jangan pikir kita sudah harus berhenti belajar mengenal Allah. Setiap kali kita mendekatkan diri kita menjadi belajar mengenal Allah, sampai kita diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia baru yang dipakai oleh Tuhan. Itu dalam Efesus 4 ayat 25. Belajar mengenal Allah sampai kita diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Pelayanan kita senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Lapangan pelayanan kita dibukakan oleh Tuhan. Tidak akan sampai menganggur. Kalau di dunia itu terjadi PHK, di dalam ladang Allah, sampai jam yang terakhir, sampai jam yang terakhir Tuhan masih membuka pintu ladang Allah. Saudara percaya? Sampai jam terakhir ladang Allah terbuka. Jangan saudara pikir sudah tidak ada ladang yang harus dikerjakan. Sebab Tuhan membuat kita ini menjadi ladang Allah, pusat kegiatan. Ladang itu pusat kegiatan. 1 Korintus 3 ayat 9, kita dijadikan oleh Tuhan selain dari ladang Allah, kita dibangun menjadi rumah Allah. Sebagai ladang Allah itu artinya jemaat gereja Tuhan itu adalah ladang kegiatan di dalam Allah. Akan banyak banyak kegiatan-kegiatan yang akan dibukakan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Supaya apa? Supaya kita jangan mengeliling kepada dunia itu yang sebenarnya tidak ada lagi daya tariknya. Kalau pikiran kita tidak gelap, tidak sia-sia, pikiran pengertian kita tidak gelap, hati kita tidak keras, perasaan kita tidak tumpul, kita akan bisa merasa, kita akan bisa mengerti, kita akan bisa mengetahui bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada perkara yang menarik. Tapi di dalam ladang Allah, ladang yang sedang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, oleh tanaman-tanaman yang akan berbuahkan buah-buah yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Sudah, saya tidak menyuruh saudara berhenti bekerja di dunia ini. Bekerja, tetapi hati jangan ditarik oleh dunia ini. Kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam ladang Allah, dalam imam-imam kita sudah ditatar. Seluruh sidang jemaat ini saya sudah membuka kesempatan untuk ditatar, mengambil bagian pelayanan. Sampai tim doa yang selama ini tidak dianggap itu merupakan suatu pelayanan imam-imam dalam
Penataran kita mendengar bahwa tim doa itu juga pelayanan imam-imam. Ada banyak saudara-saudara yang membuat pelayanan-pelayanan yang harus semua diarahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada saudara-saudara yang mengatur kaset, majalah, penulisan. Saya sudah menemukan di antara jemaat-jemaat ini yang menulis, ada yang menyusun, kemudian ada yang mengirimkan kaset-kaset itu kemana-mana sampai ke luar negeri. Saya mendengar banyak berita dari mereka, suatu terima kasih. Banyak di antara mereka yang saya tidak kenal, banyak yang saya tidak kenal, sebab mereka hanya dengar dari kaset yang dikirim oleh anak-anak Tuhan yang ada di sini, yang tidak mau pasif mengambil bagian pelayanan apa yang bisa. Ada yang menulis sementara khotbah ini dia catat, habis itu di rumah dia fax ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Ada yang berbuat demikian, saudara-saudaraku. Itu pelayanan yang tidak kelihatan, tapi didorong oleh rasa peduli terhadap yang lain. Rasa peduli. Ada banyak hal-hal yang bisa digunakan. Saya baru mendengar, saudara-saudaraku, ada kerinduan dari beberapa saudara di dalam sidang jemaat mengenai sarana yang sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan ini, tetapi saya sendiri tidak mengerti, yaitu apa namanya, e-mail, bukan faksimail. Faksimail kita sudah gunakan ya. Apa namanya? Internet. Sebutnya aja enggak tahu apalagi gunanya. Tapi saya rasa di antara saudara-saudara kaum muda, saudara-saudara ini bukan perkara baru buat saya, perkara yang masih sangat asing. Saya tidak ngerti. Saudara-saudara banyak tahu itu. Banyak tahu. Dan ini di dunia itu sudah digunakan untuk menyebar berita-berita, tapi banyak berita-berita yang isu-isu yang nggak benar, yang itu dikirim lewat internet, itu kemudian disebarkan di mana-mana. Sebenarnya kalau kita bijaksana, tetapi harus tertib, saudara-saudaraku, ini sebenarnya mungkin bisa digunakan. Tetapi sebelum menggunakan, saya ingin kita coba dulu yang bisa tahu itu coba mengumpulkan diri. Saya minta Bro Budi coba bisa koordinator ini ya, Bro Budi Avianto, coba koordinator. Dia memang tua-tua dalam bidang administrasi dan administrator dalam hal ini. Coba saudara-saudara yang mungkin merasa mengetahui itu, rembuk dulu bagaimana. Coba berikan penjelasan supaya kita bisa tahu. Saya sendiri belum tahu itu. Saya sudah pernah baca-baca hasilnya, tapi entah bagaimana jadinya saya nggak tahu. Nah coba umpamanya itu bisa digunakan, kita tidak perlu keliling dunia. Saya khotbah di sini, saudara yang tangkap betul, yang pengertiannya jelas, pikirannya diterangi oleh Roh Kudus, bisa sambil mencatat dan sebagainya untuk kemudian ayo masukkan di internet. Banyak saudara-saudara kita coba buka internet nomor sekian-sekian, ada nomornya itu ya, pakai nomor ya. Saya kira asal taruh bisa baca orang-orang semua. Bisa itu. Ini hari saya khotbah, besok lusa mereka sudah baca semua. Sudah keliling dunia berita ini. Sudah nyampe di keliling dunia, saudara-saudara. Dapat digunakan. Tapi orangnya siapa? Haruslah orang-orang yang merasa dipanggil oleh Tuhan untuk itu. Saya tidak memaksa hal ini sebab memang saya belum mengerti hal ini. Saudara-saudara coba berikan masukan, jeleknya, bagusnya alat ini apa, supaya kita bisa doakan, apa bisa kita gunakan atau tidak. Tapi dunia sudah menggunakan ini. Kita sebetulnya ketinggalan dalam hal ini. Kalau itu bisa digunakan. Jadi ada hal-hal, ada kegiatan-kegiatan kita, supaya kita jangan menjadi orang yang kembali kepada perkara-perkara yang lain, kembali perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bertanya kepada ilah lain, kepada Allah yang ada di ekrom. Tapi mari kita berbuat
Suatu waktu kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Semuanya. Jangan menjadi utusan dari Raja Ahazia ini. Tapi biar kita semua menjadi utusan-utusan Tuhan. Di dalam surat Ibrani, saudara-saudaraku, di dalam surat Ibrani, di sana dijelaskan menjelang hari Tuhan ini. Bukan waktunya kita untuk mundur. Bukan waktunya untuk kita tinggalkan Tuhan. Tapi waktunya kita memerlukan, kita datang kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 39, saudara catat. Rasanya saya tidak bisa jelaskan pada hari ini, waktunya sudah terlalu lama, terlalu panjang, tapi saya tunjukkan kepada saudara. Kita baca sekarang ayat yang ke 35 sampai 39. Di rumah saudara baca kembali, sebab pasti ini Tuhan akan, saya merasa ini pasti kita akan ulangi dalam kesempatan-kesempatan berikut. Ayat 35 sampai 39. Mari. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan melepaskan imanmu. Sekalipun keadaan apa kita berada. Jangan melepaskan imanmu. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Terus, karena besar upah yang menantinya. Iya, jangan gugur dengan kedudukan yang tinggi. Bukan untuk gugur. Tuhan memberikan kita kedudukan yang tinggi, bukan untuk gugur. Jangan lepaskan imanmu. Jangan gugur dari iman. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Iya. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi kita kerja ini umpamanya susah. Kita bekerja ini umpamanya susah, umpamanya berat. Itu enggak lama. Sementara aja. Susah itu sementara aja. Nanti di sana kita akan, dalam perjanjian baru dalam surat Korintus dikatakan, dibanding dengan kesukaan yang akan kita terima, kesukaran sekarang ini bukan apa-apa. Umpamanya Tuhan izinkan susah, difitnah, dihina dan sebagainya, sementara aja. Umpamanya pula kita sekarang hidup dalam kemewahan, hidup dalam segala kelimpahan. Ingat, jangan lupa, itu pun sama hanya sementara, hanya sedikit waktu. Jangan mikir itu bahwa itu selama-lamanya. Tidak. Hanya tinggal sedikit waktu lagi. Tidak selama-lamanya. Jangan lupa diri. Kalau kita sedang dalam suasana keberkatan, jangan lupa diri sampai lupa Tuhan. Lalu gugur, lalu tinggalkan Tuhan. Kesukaan itu hanya sebentar. Kalau kita lupa Tuhan, akan berubah menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Sebab sedikit, bahkan hanya sangat sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, ini yang harus kita pegang. Hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini seperti Raja Ahazia. Dia mengundurkan diri. Aku tidak akan berkenan kepada. Sekalipun Elia sudah datang, Elia sudah besuk. Ini hamba Allah dalam urapan, dalam kebenaran dan kasih. Sudah besuk, sudah datang. Tapi apa kata Elia? Kamu tidak akan sembuh lagi. Tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Jangan sampai ini hilang. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan
kepadanya. Jangan mengundurkan diri dalam pelayanan, saudara-saudaraku. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan terlalu sangat berhati-hati, apalagi untuk memecat orang. Tapi kesempatan demi kesempatan. Tapi kalau orang ini memang mau jatuh, mau mengundurkan diri, jangan minta persetujuan gembala. Gembala tidak akan setuju bahwa kamu mau jatuh, tidak setuju. Tapi kalau sudah memang hati keras mau jatuh, Nabi Elia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Elia pun tidak bisa berbuat. Sebab itu perhatikan sungguh-sungguh. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau pindah pelayanan karena usia boleh. Bukan mengundurkan diri dari sangkor karena harus naik turun dan sebagainya. Sudah tidak mampu sekarang. Saya bukan mengundurkan diri, tidak keluar dari ladang, tetap di ladang. Cuma pekerjaannya mungkin sekarang lebih tepat berdoa. Ayo berdoa. Terima kasih buat ibu-ibu yang tua. Saya tahu saudara berdoa buat saya. Saudara, saya tahu saudara berdoa. Saya merasa dengan kesibukan-kesibukan yang saya hadapi, sebenarnya kalau lihat kesibukan saya sudah tidak mampu khotbah. Nggak mampu, sebab waktu banyak dipengaruhi oleh banyak masalah-masalah. Hanya karena doa saudara-saudara. Kalau saudara nggak berdoa, saya sudah nggak mampu apa-apa. Sudah tidak mampu. Hanya karena doa. Terima kasih buat doa saudara-saudara. Terutama para ibu-ibu yang tua, yang sejak dulu saya jadi pengerja, saya sudah berpengalaman dengan para ibu-ibu yang tua, para oma-oma yang selalu berdoa. Selalu berdoa. Lanjutkan doamu sampai Tuhan datang. Haleluya. Banyak pekerjaan. Jangan mundur dari pekerjaan. Allah jelas di sini berkata, seperti dia berkata kepada Raja Ahasia, Tuhan tidak berkenan. Apabila kamu mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadamu. Tapi apa yang menjadi pengharapan Tuhan? Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita bukan orang-orang mengundurkan diri dan binasa. Ini perkataan bukan dari seorang manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Ilham ini ditaruh di dalam hati seorang hamba Tuhan. Dia tulis sampai kepada kita sekarang. Berabad-abad sudah dilewati oleh Injil ini, saudara-saudaraku. Sampai sekarang kita masih dengar ini. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Terus, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Iya, kita adalah orang percaya. Injil Tuhan dibawa oleh Tuhan dari surga datang ke dunia ini. Tadinya hanya Taurat, hanya untuk orang Israel. Tapi kalau hanya orang Israel, kita semua ini akan binasa. Tuhan rela tinggalkan surga. Dia datang ke dunia ini. Injil diberitakan sampai kepada yang paling rendah. Injil Tuhan diberitakan supaya kita menjadi orang-orang yang beriman, bukan untuk binasa, tetapi supaya kita beroleh hidup yang kekal. Betapa ajaib Tuhan dalam kasih-Nya, betapa ajaib Tuhan dalam firman-Nya. Kita yang harusnya binasa ini, tapi oleh kemurahan Tuhan kita mendapat kesempatan. Kita dipanggil oleh Tuhan, tapi yang harus kita jaga adalah jangan lepaskan iman ini. Dalam ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan. Memerlukan ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan. Ini yang harus kita periksa
Apa masih ada ketekunan ini di dalam hati kita atau tidak? Ada 3 macam ketekunan yang disebutkan di dalam bahagian ini, dalam ayat 19 sampai 36 secara garis besar. Ada 3 ketekunan. Nomor 1 ayat 22. Coba baca ayat 20. Ini tekun yang pertama. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ini ketekunan pertama. Dengan keyakinan iman yang teguh. Iman kita ini banyak goyang, banyak dipengaruhi oleh situasi. Belum nyata, baru desas-desus, kita sudah ketakutan lari sana sini. Sekarang ini kita membutuhkan ketekunan iman yang teguh. Terus, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, terima kasih. Ini nomor 1. Ini harus dipertahankan. Iman ini, ketekunan, berpegang pada iman yang teguh, itu ketekunan. Berpegang pada iman yang teguh. Justru di saat kita melihat situasi tidak menguntungkan, di saat situasi menyakitkan, di saat keadaan menakutkan, di saat itu ketekunan iman ini berpegang pada iman, keyakinan iman yang teguh, sampai kita merasakan hati nurani yang dibasuh oleh Tuhan benar-benar dimanfaatkan. Yang kedua, ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Terus, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pengharapan dan kesetiaan. Tekun dalam kesetiaan, itu arti dari pengharapan. Orang tidak setia, orang tidak punya pengharapan. Teguh, tekun dalam kesetiaan, itu namanya pengharapan. Setia dalam waktu apapun, keadaan apapun juga. Teguh dalam pengharapan kita, sebab Ia menjanjikan kita, menjanjikannya setia. Orang setia itu orang tekun dalam pengharapan. Orang yang tidak setia, dia tidak punya pengharapan. Yang ketiga, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, terima kasih. Itu ketekunan. Itu yang kita butuhkan sekarang. Dalam situasi di mana kesempatan untuk bertobat ini semakin pendek, sudah sangat dekat sekali. Berpegang tekun pada iman. Setia, itu artinya tekun dalam pengharapan. Setia. Kedua, ketiga, saling mendorong di dalam kasih. Bukan dorong-dorongan, saling mendorong, itu artinya saling maju, mendorong untuk maju. Ya, kita saling maju di dalam kasih kita kepada Tuhan. Ini yang kita butuhkan. Waktu yang semakin dekat, jangan membuat kita menjadi malah tinggalkan Tuhan. Hari ini bukan hari-hari untuk mengundurkan diri. Jangan untuk mengundurkan diri. Saya kira gembala manapun, saudara-saudaraku, tidak ada yang menyenangi kalau ada orang yang mau jatuh. Gak ada. Mari kita sekarang mencari bagaimana kita semakin diteguhkan, baik dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. 3 perkara ini yang akan tinggal: iman, pengharapan, dan kasih. Setialah kepada Tuhan. Itu yang kita butuhkan di hari-hari ini. Kita melakukan segala kehendak Allah,
kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. 156 Psalm. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita naikkan doa ini. Haleluya. Mari. Kepala dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Sekian banyak kita sudah mohon pertolongan Tuhan. Kita sudah minta tolong untuk disembuhkan dari penyakit. Kita sudah minta tolong supaya Tuhan menyertai kita, dan Tuhan menyembuhkan, menyertai kita. Kita minta tolong supaya Tuhan tolong kita dalam percobaan. Tuhan sudah tolong kita. Tapi kali ini kita minta tolong supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Rasanya ini jarang kita minta kepada Tuhan. Minta tolong supaya kita mengasihi Tuhan. Saya rasa ini jauh lebih penting daripada kita menerima harta benda apapun juga. Sesudah kita disembuhkan, apa kita mengasihi Tuhan? Sesudah Tuhan menyelesaikan masalah kita, apa kita mengasihi Tuhan? Terlebih di waktu kita kekurangan, di waktu kita miskin, di waktu kita susah, apa kita bisa mengasihi Tuhan? Tuhan tolongku untuk mengasihimu. Tuhan tolongku, ini kekurangan yang paling besar, lebih besar dari kita kurang. Kalau kita kekurangan uang,
lebih besar dari kita masuk dalam percobaan. Ini kekurangan yang paling besar. Kita kurang mengasihi Tuhan. Jika saudara ingin, angkat tanganmu dua. Haleluya. Musik melakukan kor ini. Saya bacakan baik-baik ayat ini. Tuhan tolongku untuk mengasihi-Mu. Dan mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan telah mencurahkan kasih dalam kita lewat firman-Nya, lewat urapan Roh-Nya yang suci. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Ya rawat saya. Yesus. Tolongku untuk mengasihi-Mu. Haleluya. Kita menyembah Dia. Kita mohon kepada Tuhan. Haleluya. Kali ini kita mohon supaya kita menjadi umat yang mengasihi Tuhan. Haleluya. 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 Terlalu banyak yang kami mohon kepada-Mu Tuhan, dan sudah banyak yang kami terima daripada-Mu. Tetapi yang kami sangat kurang adalah kami kurang mengasihi Kau Tuhan. Kami terlalu banyak mengasihi, mementingkan diri kami sendiri. Kami mau hidup untuk diri kami sendiri. Haleluya, haleluya. Sementara Engkau sudah mengasihi kami, ajar kami mengasihi Engkau Tuhan, sebagaimana Engkau kehendaki, mengasihi Engkau lebih dari semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kesalahan kami, ampuni segala ketidakmengertian kami dalam hal ini, dan berikan kami jelas untuk mengerti akan hal ini ya Tuhan, supaya kami jangan gampang meninggalkan Engkau, jangan gampang mengundurkan diri dari pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, agar kami mampu masuk dalam setiap peluang ladang yang Engkau bukakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau banyak berbuat bagi kami, tapi kami kurang, bahkan tidak melakukan apa-apa untuk Engkau Tuhan. Engkau sudah banyak memberkati kami, tetapi kami hidup untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Ya Rabbalawas, kalawasaya rabaturi. Ya Rabbalawas, rabaturi, rabatku, kalawasaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni hamba-Mu, ampuni seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mau supaya kami hidup beriman, bukan menjadi orang yang mundur dan binasa, tetapi orang yang tetap percaya kepada-Mu dan beroleh hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak pekerjaan yang terbentang di depan kami. Bukalah mata kami, bukalah hati kami Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk suka melakukan pekerjaan-Mu dan setia di dalam ladang-Mu Tuhan. Terima kasih. Banyak saudara-saudara kami yang sempat lemah dan bahkan mundur dari Engkau Tuhan. Mari saudara-saudara ingat, mungkin temanmu, mungkin orang tuamu, mungkin anakmu, mungkin suami, mungkin istri yang mundur dalam imannya. Sebutkan dalam hatimu dalam doa ini.
Sebab ini tugas kita di hari akhir ini, mendorong dalam kasih. Sebutkan mereka masing-masing dalam hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau tahu semua saudara-saudara kami yang telah mundur Tuhan, yang telah lemah dan tidak lagi mengikut Engkau. Tuhan, mohon kemurahan-Mu, berikan perpanjangan sabar, berikan waktu untuk mereka bisa kembali, tidak mati, tidak keras hati, tidak menjadi gelap dalam pikirannya, tetapi biarkan perasaannya dijamah oleh Engkau Tuhan, untuk dia kembali, untuk dia hidup kembali, untuk ia sembuh. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.